Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pembelajaran tradisional dan pembelajaran konstruktivistik. Proses pembelajaran akan efektif jika diketahui inti kegiatan belajar yang sesungguhnya. Pada pembelajaran tradisional, guru menyampaikan materi melalui ceramah dengan harapan siswa dapat memahaminya dan memberikan respon sesuai dengan materi yang diceramahkan. Dalam pembelajaran ini, guru banyak menggantungkan pada buku teks, dan pembelajaran ini banyak didominasi oleh guru. Pengajaran didasarkan pada gagasan atau konsep-konsep yang sudah dianggap pasti, dan siswa harus memahaminya. Pengetahuan baru oleh siswa tidak dihargai sebagai kemampuan penguasaan pengetahuan. Maksudnya, pada saat presentasi, ide-ide dan pemikiran baru dari siswa itu tidak dihargai. Berbeda dengan pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran ini membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasikan informasi baru. Transformasi yang terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau apa yang diulang oleh siswa terhadap pembelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa. Secara rinci, perbedaan karakteristik antara pembelajaran tradisional atau behavioristik dan pembelajaran konstruktivistik adalah: yang pertama, pada pembelajaran tradisional, kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar. Sedangkan pembelajaran konstruktivistik, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep yang lebih luas. Perbedaan yang kedua yaitu pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide. Di dalam pembelajaran konstruktivistik ini, pendapat dari siswa itu lebih dihargai. Kalau di pembelajaran tradisional, itu pendapat siswa tidak dihargai. Yang ketiga yaitu kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku kerja, sedangkan pembelajaran konstruktivistik, kegiatan kurikuler banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, siswa-siswi dipandang sebagai kertas kosong yang dapat digoresi informasi oleh guru, dan guru-guru pada umumnya menggunakan cara didaktik dalam menyampaikan informasi pada siswa. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, siswa-siswa dianggap sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa dipandang sebagai bagian dari pembelajaran dan biasanya dilakukan pada akhir pelajaran dengan cara testing. Testing itu untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan siswa. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, pengukuran, proses, dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang terakhir yaitu siswa-siswa biasanya bekerja sendiri-sendiri tanpa grup proses dalam belajar. Pada pembelajaran ini mengerjakan tugas secara individual. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, siswa-siswa banyak belajar dan bekerja pada grup proses, mengerjakan dengan cara berkelompok, diskusi. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru tersebut telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Biasanya para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawab berarti telah mengembangkan
tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri, serta menjadi pemecah masalah. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa tersebut mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran ini akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lain. Dialog dan diskusi merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif dan sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuannya sendiri yang didasarkan oleh pemahaman mereka sendiri. Seperti saat presentasi gitu. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan sebagai hipotesis tentang fenomena alam. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Yang terakhir yaitu guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan ini melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam secara bersama-sama.